Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Misalnya di sana kan ibu kota Xinjiang itu provinsi ya. Ada ibu kota namanya Urumqi. Urumqi gitu pakai Z. Urumqi, kalau orang Cina bilang Ulumuji. Ya karena dia nggak bisa baca aja. Nggak bisa nyebutin ya, misalnya kayak Jakarta kan disebutnya Yaciata kan kayak gitu. Jadi salah, kalau Ulumuji ya Urumqi namanya, tapi tetap namanya Urumqi. Nah ada satu yang menarik Franky, waktu saya ke Urumqi, Urumqi itu ibu kota, letaknya di tengah ya, tengah agak ke timur. Di sana ada ikon, tokoh ikon, pakai turban kayak orang Turki, turban, punya laki keledai, ya? Punya keledai laki, berkumis, enggak, orangnya laki berjenggot. Ya? Iya, berkumis berjenggot. nah, ada di situ. Tahu nggak namanya siapa? Itu ikonnya di sana loh. Nasaruddin Affandi, Franky. Oh. Kalau di Indonesia dikenal sebagai Nasruddin Hoya. Itu kayak Abu Nawas. Iya. Kayak Abu Nawas itu adalah tokoh yang sangat dihormati di sana. Itu di atas gedung tuh ada dia. Di pasar di situ kan ada basar Grand Basar. Ada tokohnya dia lagi bikin sate. Tokoh dia lagi bikin roti. Nah tokoh ini sangat dikenal. Jadi Nasaruddin itu namanya, Affandi itu artinya guru. Dok, itu perubahan kan kita kan ada EYD, ejaan yang disempurnakan sama Bapak Yusbad, zamannya Bapak Yusbadudu ya. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Itu salah kan dok? Salah. Harusnya? Gunakanlah ejaan Indonesia yang baik dan benar. Bukan. Apa? Saya itu slogannya benar. Kalimatnya itu benar. Cuman saya pelafalannya salah. Saya kan tadi ngomong gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Harusnya kalau seperti itu pengen yang benar, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Itu tahun berapa? 70-an ya? 70-an. Nah, jadi anak-anak zaman sekarang tuh nggak tahu, termasuk perubahan kata kota Yogyakarta. Ini yang saya heran nih dok. Yogyakarta kan dulu kan pakai DJ. Iya. Terus kemudian karena ejaan yang disempurnakan jadi J doang kan. Iya. Tapi sekarang menjadi Y. Iya. Karena orang saya juga namanya kan ejaan nama. DJAJA. Dokter dipanggilnya Dejaja. Malah ada yang bilang Jaja. Jaja mah penyanyi dangdut, Jaja Miharja. Iya, ini yang saya maksud di Yogyakarta itu 2 kali disempurnain tuh. DJ menjadi J, terus berubah lagi menjadi Y. Ya. Kayaknya ada salah, nggak tahu salah atau memang benar ya. Supaya lebih bagus. Karena kalau J itu jadi orang jadi salah. Yogyakarta sama juga dengan bahasa Cina. Bahasa Cina tahun 80-an kalau nggak salah ya. Belakangan dia berubah. Ya, Peking jadi Beijing kan. Itu gara-gara apa? Orang bule. Orang bule tuh ngomongnya tuh tebel. Dia nggak bisa ngomong nggak bisa ngomong karena hidungnya tuh mampet atau gimana ya. Jadi Peking kan kita Peking nyebutnya. Ya, sebenarnya benar Peking. Orang Cinanya sendiri bilangnya Peking. Yeah. Kita melafalkannya menjadi Peking, tapi masih tipis kita cara ngomongnya. Orang bule nggak bisa Beijing. Ya? Tapi Beijing itu nggak dibaca Beijing, Bang. Peking. Iya. Terus kemudian Guangdong. Jadi apa? Guangdong. Ya, karena dia punya ininya tebal. Banyak lagi pelafalan yang pu ditulisnya bu, te jadi de.
Itu kemarin saya baru aneh tuh. Pulangnya kan kayak saya lewat Chengdu. Ah, Tulisnya Chengdu. Tapi tulisannya Tianxi loh. nah itu dia. Nah, bingung kan? Ya, karena itu terjadi perbedaan yang akhirnya menjadi lebih gampang buat orang asing barat, Dok ya, melafalkan bahasa Cina. Termasuk yang Dokter Jaya kemarin. Xinjiang, tadinya Xinjiang kan, sekarang Xinjiang. Dulu kan Xinjiang, sekarang Xinjiang. Pakai X, Pakai X dan pakai J. Xinjiang. Ya. Itu cuman untuk supaya orang-orang tadi, Dok, pengaruh barat dia bisa ya nggak tahu ya dari segi keuntungan orang Cinanya apa ya. Kenapa dibetulin jadi seperti itu? Iya, juga nggak tahu ya. Lebih banyak orang ngerti kali ya. Iya, mungkin. Jadi akhirnya kan Tapi akhirnya jadi antara tulisan sama penyebutan jadi beda lah, Franky. ya Anak-anak sekarang kalau ditanya Beijing, dia bilang Beijing. Dia bacanya sesuai dengan bahasa Indonesia gitu. Beijing, padahal Peking kan. iya. Shanghai itu masih tetap Shanghai lah ya. Tapi kayak tadi Guangdong jadi Guangdong. Nah, dia nggak bisa ngomong K, nggak bisa ngomong X, Sichuan jadi Sichuan ya. Yang tadi saya bilang kalau masakan Sichuan tuh pedes-pedes, identik dengan pedes. Itu mungkin kalau kita pikirin masakan-masakan sana ya pedes lah. Nah, kemarin dokternya kan ke Xinjiang. Ya. Cukup lama ya, Dok ya? Ya, lumayan 12 hari. 12 hari. Bagus nggak? Gini, sebenarnya kenapa saya pergi ke sana itu karena gini, saya banyak dengar itu kan ceritanya banyak nonton film silat. Itu banyak tuh yang itunya ya syutingnya itu di daerah Xinjiang. Syutingnya dari sana, Franky. Bukan di studio. Enggak, tapi itunya pemandangan mana yang dari sana. Skennya sana, tapi itu- siapa tahu tuh di studio, Itu Dok. satu. Yang kedua, itu saya dengar-dengar dari orang kalau budayanya itu nggak seperti orang Cina. Budayanya itu dan di sana katanya kalau orang Cina kan biasanya matanya sipit, hidungnya pesek gitu kan. Di sana katanya seperti orang bule, tinggi besar, kurus, hidungnya mancung jadi seperti orang Turki katanya. Saya kan tertarik dong. Udah Cakapan gitu, mana sama cewek Uzbek, Dok? sama-sama di sana ada Uzbekistan banyak banget. Nah, Terus udah gitu ke sana orang yang Cina itu kan kebanyakan agamanya Buddha. nggak punya agama, banyak kan? Buddha. Agamanya Konghucu, Tao atau tidak punya agama, tapi di sana tuh Muslim. Dan saya dengar bahwa jumlah penduduk yang Muslimnya di sana kalau dibanding-banding sama Indonesia di sana masih lebih banyak jumlahnya ya, bukan persentasenya. Masa sih, Dok? Iya. Kita gede loh, Dok. 200 Kita gede, tapi juta 200 lebih. 285 juta. 85% berapa? Kalau di sana jumlah totalnya lebih banyak, Frank. Gitu Tapi ya. dari 1,4 miliar kan jadinya persentase kecil tapi jumlah banyak, Frank. Makanya saya ada satu kan, itu di dalam hadis Nabi itu ada Nabi Muhammad tuh bilang kalau mau belajarlah ke Cina gitu loh. Karena kita hadis punya banyak atau apa, Dok? hadis. Jadi gini loh, kalau di dalam agama Islam itu ada sumber agama tuh ada 3. Satu Al-Quran. Kalau ada di Al-Quran itu nggak bisa disimpangi, Franky, harus diikuti oleh semua Muslim. Yang kedua hadis Nabi. Hadis Nabi itu adalah perilaku dan kata-kata Nabi yang diriwayatkan oleh orang dan dianggapnya sahih, benar itu. Tapi kalau dua-duanya itu tidak ada aturannya, maka ulama membuat fatwa. Namanya ijtihad. Beberapa ulama membahas topik itu dan kemudian berdasarkan hukum fikih membuat aturan. Jadi itu levelnya itu dari Al-Quran, hadis, kemudian ijtihad atau fatwa. Nah, karena itu tuh levelnya lumayan tinggi begitu, sebenarnya kan jadi pertanyaan kenapa mesti ke sana? Karena belakangan kalau setelah saya pelajari ternyata yang namanya Muslim Islam Nusantara itu sebagian besar asalnya itu dari ulama-ulama dari Xinjiang itu, Cina, Franky. Karena yang namanya membawa ke sini itu Samkok. Isya. Bukan sama. Sorry.
Cheng Ho. Cheng Ho yang datang ke Semarang. Kemudian dia meninggalkan beberapa anak buahnya di sana, dan mereka itu sebagian menjadi wali Songo, dan kemudian menyebarkan agama Islam di Jawa. Jadi kita itu Islamnya itu adalah Islam yang dari sana. Isya, istri saya, sempat nanya, nanti dokter Jaya pulang nggak? Ya pulang lah. Enggak. Ada ketakutannya, bukan ketakutan, kekhawatiran ya. Jangan sampai dokter Jaya nginjek cewek sana katanya. Oh enggak, tapi ceweknya cakep-cakep. Iya makanya kalau ceweknya diinjek katanya nanti dia sakit hati, bisa dipelet. Enggak lah. Apa dokter Jaya nggak sengajain aja dokter Jaya injek? Enggak, tapi sih ada kepenasaran saya karena katanya gini loh, kalau di sana tuh orangnya rada-rada beda tuh. Dan kemudian ada satu hal yang menarik juga adalah sejak 2000 tahun lalu, tahun 60 ya, 60 itu di Cina tuh udah ada namanya jalur sutra, Frankie. Orang dari Cina, Silk Road tuh dia datang ke arah barat. Terus kemudian di situ bertemulah dia dengan orang-orang dari Timur Tengah. Karena ada di situ Uzbekistan, Tajikistan, Pakistan, Afghanistan, Iran. Itu ke sana terus masuk sampai ke Eropa. Mereka berdagang sampai ke Eropa, Frankie. Orang Afghanistan yang asli tuh mirip Cina ternyata. Ya, serius? itu kita nggak tahu, tetapi itu adalah percampuran. Nah, di Xinjiang itu adalah percampuran situ di tengah jalur sutra itu loh. Nah, makanya saya tuh tertarik situ. Dan satu lagi, Frankie, kita pernah tahu ada nama Sun Gokong. Tahu. Sun Gokong itu dengan Biksu Tang, dengan 3 anak buahnya, Sun Gokong, Cupat Kai, sama satu Kirbau. Ya sih. Nah, itu mereka tuh agama Buddha kan. Mereka mau mencari kitab suci, perjalanan ke arah barat. Nah, itu lewat Xinjiang mereka. Sampai ke India. Di India dia dapat kitab suci, baru balik lagi ke situ, ke Cina. Tapi ngomong-ngomong tadi masalah Laksamana Cheng Ho, katanya dia nggak balik ke Cina. Enggak, dia balik ke Cina, yang anak buahnya yang ditinggal. Nah, Dia anak balik? buahnya balik. Kirain dia nggak balik tuh. Balik terus kemudian dia pernah balik lagi ke situ. Oh. Dia mampirnya bukan cuma di situ, mampir di Palembang juga, Frankie. Tapi nanti kemudian dia pernah balik lagi. Tapi anak buahnya beberapa tuh menetap di Jawa, di Semarang itu, kawin-mawin dengan situ, dan kemudian karena mereka bikin kelenteng, yang namanya Sampokong itu. Nah, di kelenteng Sampokong itu karena banyak yang Muslim, di dalam kelenteng itu dia bikin masjid. Sampai sekarang kita masih kalau ke sana masih ada masjid di dalam kelenteng lagi. Nah, dari situlah mereka masjid di dalam kelenteng. Iya. Dari situlah kemudian mereka menyebarkan agama Islam ke penduduk yang agamanya Hindu, Frankie. Hindu dan Buddha dia menyebarkan dengan cara masuk lewat budaya. Jadi persis seperti si Wen Cheng itu memasukkan budaya Cina ke situ. Jadi dia masuk lewat budaya. Jadi orang situ senang main wayang kan. Wayang itu kan Hindu. Masukin ajaran agamanya lewat wayang, lewat gamelan dan segala macam. Makanya agama Islam yang di Pulau Jawa itu adalah agama yang toleran. Karena asalnya mereka agama Buddha, agama Hindu, dan kemudian berubah menjadi Islam. Tapi Islamnya itu adalah Islam yang dari Cina sana. Islam yang memang toleran begitu loh. Nah, itu yang menjadi Islam Nusantara sekarang itu, kita NU. Makanya NU itu masuknya lewat budaya, maka percaya sama yang namanya ziarah kubur lah, apa segala macam itu kan itu adalah budaya yang sebenarnya di dalam Islam yang dari Timur Tengah itu tidak diakui, sehingga ada kadang-kadang dibilang itu haram dan segala macam. Karena itu memang beda. Kalau Islam yang dari Timur Tengah masuknya ke Pasai, Aceh, sama Sumatera Barat. Itu yang perang Padri segala macam itu kan gara-gara ulama yang langsung dari sana. Itu memang layan itu mereka tuh lebih keras biasanya. Jadi artinya penyebarannya tergantung penyebarnya siapa, beda ya. Iya. Makanya saya ke sana sih dengan tertarik dengan pemandangannya, karena di sana tuh banyak itu syuting film di sana, Frankie. Syuting film itu yang Crouching Tiger, Hidden Dragon. itu di sana.
Crouching Tiger. Ya, di sana. Terus kemudian cerita soal perjalanan Monkey King ya di sana juga Monkey. Jadi dan satu di situ bukan seperti yang Cina yang biasa dengan kayak gitu-gitu. Mereka di situ adalah budayanya lain. Jadi saya memang mau tahu gitu loh, seperti apa sih. Tapi bahasa Cina. Segala macam aksara Cina. Ngomongnya? Tapi ngomong bahasa Mandarin. Tapi di atas bahasa Mandarinnya itu ada tulisan Uighur, dan tulisan Uighur sama dengan tulisan Arab. Persis tulis. Jadi dua bahasa. Jadi ada tulisan Latin, tulisan Cina yang gede, di atasnya ada tulisan Uighur. Uighurnya itu tulisannya tulisan Arab. Oke. Ini sama kayak seperti Indonesia nih, Dok ya. Artinya kan kalau kita berbicara tulisan Arab, kayaknya bukan bahasa Arabnya, tapi bahasa Indonesia yang dijadiin Arab kalau nggak salah, Dok. Enggak, Ada tapi ya? kalau di Jawa lah, yang di Jawa tuh bahasa Sanskerta, Franky. Hampir seperti tulisan Arab. Enggak, maksud saya. Di kalau kamu pergi ke Jogja, itu masih ada tulisan Sanskerta. Oh tuh. iya. Jawi itu dari Sanskerta, India. Nggak, sorry, saya nggak tahu ya di bahasa Arabnya. Tapi kalau bahasa Cina tuh kan ada bahasa kata Cinanya. Tapi di rumah itu. Enggak, kalau di sana enggak, bahasanya tuh tetap bahasa Uighur. makanya pernah ada satu jokes nih, Dok. Waktu saya sering ke Taiwan tahun 91-an, itu dia bilang semua presiden di dunia itu orang Cina. Kenapa? Semua namanya dijadikan Cina. Jadi contohnya nih, mohon maaf nih untuk yang masih keturunan Bapak Presiden Soeharto. Soeharto dijadikan ada lafal Cina ya, Suhatu. Itu orang Cina katanya. Semua Jakarta, Yachiata. ya catat, dan semua nama-nama presiden itu ada nama lafalan Cina, jadi ada jokesnya. Semua presiden nama Cina. Aduh, kreatif banget tuh orang-orang. Enggak, tapi maksudnya Pertanyaan saya, di Uighur sana ada nggak seperti itu? Jadi mereka menyebutkan misalnya contoh nih, Dok, sapi. Sapi kan kalau nggak salah apa, gu ya bahasa Cinanya ya. Gunya itu dijadikan sebagai sapi dalam bahasa Arab, atau gunya itu dijadikan tulisan Arab ya? Enggak, tapi begini, Franky. Yang di mereka itu tetapnya namanya nama-nama asli Uighur atau apa, tapi di lafalnya sama orang Cina jadi beda. Misalnya di sana kan ibu kota Xinjiang itu provinsi ya. Ada ibu kota namanya Urumqi. Urumqi gitu pakai Z. Urumqi, kalau orang Cina bilang Ulumuji. Ya karena dia nggak bisa baca aja. Nggak bisa nyebutin ya, misalnya kayak Jakarta kan disebutnya Yachiata kan kayak gitu. Jadi salah, kalau Ulumuji ya Urumqi namanya, tapi tetap namanya Urumqi gitu. Jadi kayak gitu, Dok ya. Nah, itu bagian iklan laku keras, Dok ya. Apa? Iklan bikin neon box. Oh. Kan sekali bikin banyak huruf Latin, huruf Cina, huruf Uighur. Ya, tapi di sana gini ya, itu ternyata saya juga baru tahu waktu pergi ke sana. Itu gede banget lagi. Itu satu provinsi otonomi Uighur namanya. Xinjiang itu otonomi khusus Uighur. Itu satu provinsi itu gedenya se-Indonesia, Franky. Jadi saya 12 hari itu perjalanannya di utara doang nih, saya nggak main di selatan ya. Dari Urumqi, dari Peking ke Urumqi, terus menyusuri utara, terus ke tengah, balik lagi ke tempat asal. Itu 5.000 kilometer, Franky. 5.000 bentangannya atau 5.000 pp Jalannya. Berarti 2.500, Dok. 2.500. Tapi itu bukan sampai yang ke barat banget loh. Ya, artinya ya hampir Indonesia lebih luas daripada itu. Iya. Hampir ya. Ya, tapi itu kan saya bukan dari ujung ke ujung, bukan. Urumqi itu di tengah. Ke sebelah sana, sananya juga bukan sampai ke ujung barat, balik lagi ke situ. Ya. Itu aja segede gitu. Dan itu sepanjang hari itu perjalanan situ. Itu pemandangannya memang bagus banget, Franky. Bagus banget. Penduduknya jarang, nggak begitu banyak. Jadi dari jalan dari satu tempat ke kota satu ke kota dari oasis ke oasis lain,
Itu bisa jalan 5 jam, 4 jam, masuk ke kota 5 jam, 4 jam. Tapi di sepanjang itu tuh ada banyak pusat wisata, Franky. Oh gitu. Di atas itu ada deretan gunung namanya Tian Shan. Tian Shan itu gunung langit. Karena itu di atas 2.500 meter. Itu rentetannya ke sana tuh larinya ke Himalaya, Franky. Oh, pegunungan. Iya, itu esnya es abadi, Franky. Di sana kan Uighur kan tadi dokter sebutin tuh ya. Suku bangsa Uighur ya. Uighur kan Muslim Cina. Tapi dia punya negara di atas. Iya. Pertanyaan yang saya tanyakan kan sekarang tuh kan digembar-gemborin kan mereka sedang ditekan sama pemerintahan Cinanya tuh. Kelihatan nggak ditekannya, Dok? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi begini, ini jadi Uighur itu daerahnya hampir sama seperti ke Irian Barat. Ya. Dia merasa beda, ininya beda, dan di sana tuh ada yang namanya Irian Timur, Papua Nugini. Nah, mereka mau bikin negara baru. Ya jelas Indonesia kagak mau kan. Oh. Ya modelnya kayak begitulah, kira-kira. Nah, kebetulan agamanya juga beda. Nah, sekarang begini, jadi ternyata tuh kan saya melewati gitu, di situ tuh dia perbatasannya dengan banyak negara. Ada Tajikistan, Uzbekistan, terus kemudian di situ Rusia. Jadi perbatasannya banyak, dan termasuk Pakistan. Jadi itu banyak perbatasannya, dan sepanjang jalan itu. Ini dari budaya Cina nih, jalur sutra, dan lewat situ tercampurlah budaya-budaya, sehingga yang saya ketemu di sana tuh adalah orang yang dengan budayanya beda sekali, Franky. Nah, sepanjang situ saya ketemu orang Mongolia, orang Uzbekistan, Tajikistan, kemudian jadi banyak bangsa-bangsa, suku-suku dari negara-negara tetangga itu yang bercampur baur, bedanya beda. Iya. Jadi aslinya sendiri sukunya suku apa? Uighur tadi? Bukan, Uighur itu cuma salah satu daerah doang. Oh, jadi kalau kita ngomong masalah, tapi yang terbanyak sih Uighur. Yang kalau kita ngomong masalah gen nih, Dok, gennya di sana yang murninya jarang. Itu daerah campuran, multi etnis. Oh, jadi udah asimilasi, berarti si gen asli udah nggak ketemu deh tuh ya. Jarang ya. Udah kecampur-campur. Cuman tapi tetap aja, maksudnya ada kelompok, misalnya kita sampai ke satu kota tuh, di situ tuh orang Mongolia, ya budaya Mongolia. Yang mereka masih naik kuda apa segala macam dengan perumahannya seperti dia. Sini ketemu orang Tajikistan, bahasanya sendiri. Nah, di Cina sendiri itu ada suku Cina sendiri di situ, namanya suku Hui. Muslim juga tuh, Dok. Muslim juga. Itu Hui, Cina yang asli itu Hui. Nah, kalau Uighur tuh dari atas, dia dari ada negara di atas Uighur, dia masuk situ, nah, Uighur. Tapi Uighur tuh lumayan banyak lagi sukunya. Tapi di situ hampir semuanya Muslim, dan waktu saya ke sana tuh saya tuh sebenarnya rada-rada kaget. Karena begini, kan kita kalau nonton film cilat-cilat Cina sekarang, banyak kan kelihatan bintang filmnya tuh. Matanya tidak sipit, hidungnya mancung segala macam. Itu banyak orang Uighur itu loh, dari daerah Xinjiang lagi. Syutingnya pun daerah situ. Jadi nggak tipikal seperti itu. Perempuannya tuh langsing-langsing, persis seperti orang Turki. Kalau Turki yang ngetok Turki kan putih, Zehra hidungnya Güneş. mancung. Dan narinya, kalau di sana pakai musik segala macam, musiknya tuh musik rebana. Ada kayak gitar kecil gitu ya. Rebab. Dia nari-nari, pakai musiknya musik Arab, Franky. Musik seperti musik Arab. Ngomongnya? Bahasa Mandarin. Nah, dia nari-narinya muter-muter gitu, tapi pakai kayak tari sufi gitu. Ya, yang itunya pakai segala macam, ornamennya seperti ornamen Timur Tengah lagi. Jadi kalau menurut saya sih memang menarik. Cuman di sana tuh di sebelah atas ya, di utara tuh, sepanjang utara itu di atasnya gunung, ke bawah padang rumput, terus lebih bawah lagi padang pasir. Dia punya pantai kan? Lupa. Nggak ada. Dia di tengah benua Asia Tengah. Jadi di situ salah satu masalah adalah dia nggak pernah punya pantai. Sama kayak Afghanistan ya? Ya. Jadi dia tidak bisa membayangkan namanya laut. Sehingga kalau ada danau, dia bilang sea. Danau itu dia nggak pernah laut sama dia. Dan dia kurang garam, Franky. Jadi kalau makanan sepanjang jalan itu, makanannya rada hambar, Franky. Karena garam itu mahal sekali situ. Air juga mahal.
Kan ada garam dari gunung, Dok. Ya garam Himalaya jauh lah, Iya. masih jauh Himalaya masih jauh, Frank, itu kan jauh Jauh sekali. juga ya. Jauh. Jadi bahan-bahan yang berasal banyak di banyak di laut itu boleh dibilang di sana jadi eksklusif ya. Iya. Mahal ya. Air susah Kok air susah ya? di atas gunung. Tapi ke sini kan jauh sampai ke padang pasir. Jadi tapi mereka punya satu sistem yang kalau menurut saya hebat, karena kenapa udah 1000 tahun, Frankie. Mereka kan di sana ada gunung es. Gunung es kan bisa mencair juga kan? Iya. Mereka bikin saluran lewat bawah tanah, 80 meter ke bawah, dia bikin saluran air ke padang pasir. Nah, di sepanjang jalan ada sumur. Sumur tuh kira-kira diameter 1 meter. Sumur ke atas dalamnya 80 meter. Sumur itu akan membawa ventilasi ke bawah. Jadi di bawah tuh ada saluran air. Air keluar dari gunung ke situ. Nah, itu menjadi sumber air. Sumber air buat padang pasir. Sehingga di padang pasir yang saya heran tuh adalah di atasnya padang pasir, di situ ada kebun anggur, Frankie. Bukan yang tadi kita makan kan? Mungkin. enggak, pasti enggak. Karena kenapa? Jadi begini, dia itu bikin sistem pengairan yang sudah ada 1000 tahun yang lalu, kebayang ya. Dari gunung, airnya itu dialirin lewat bawah tanah, sedalam 80 meter. Di beberapa tempat tuh ada seperti kayak sumur untuk kasih ventilasi ke bawah. Jadi orang bisa ke bawah, air masuk. Nah, airnya itu masuk memberikan nutrisi air ke kebun-kebun anggur. Jadi di dalam padang pasir ada kebun anggur yang subur. Kalau di Eropa ataupun Amerika ataupun kayak negara-negara yang punya gunung es ya, itu kan memang mereka airnya tuh lewat atas permukaan tanah, Dok. Benar, Dan- sama meleleh. Ya. Tapi Tetapi lewatin sungai. itu kan nggak gede lokasinya. Nah, Bayang nggak, Xinjiang itu besar sekali, padang pasirnya di bawah sekali. Jadi itu ini ada teknologi yang baru lagi. Kalau bukan lewatin baru 1000 tahun. ya artinya berbeda, sorry. Artinya kalau dilewatin atas, nguap nih. Nguap. Dilewatin bawah. Ada aja tuh supaya otak pada pinter. lewat bawah itu dia adem, di bawahnya orang bisa ini kan, bisa lewat itu, Frankie. Jadi kita bisa masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Kita jalan ke dalamnya. Ya. Masuk ke dalam. Nah, itu kan di sana gunung, di sini kan datar di bawah. Kita ke dalam adem. Begitu itu saya bilang, kenapa bisa ada kebun anggur? Kebun anggurnya luas sekali, Frankie. Anggurnya ada beratus macam anggur di situ. Cuman begini, jadi pertanyaan waktu saya ke sana, mereka anggur itu dibikin wine apa enggak? Karena itu jadi pertanyaan karena mereka orang Muslim. Tidak minum wine. Ya. Ini kan pertanyaan ini kalau kita olahnya anggurnya di situ jadi wine pasti dilarang sama agama. Ya. Ya kan kalau diekspor ke negara tetangganya yang bisa Iya, tapi kan boleh-bolehnya. artinya dia memproduksi racun untuk ngeracunin orang kan, Oke. Enggak, tapi begini. Dia itu ya, artinya dia punya cara tuh untuk membuat yang namanya padang pasir itu bisa menghasilkan. Artinya pohonnya bisa menghasilkan ya. Itu namanya dia bilang itu saluran-saluran yang ke bawah itu namanya kares. Dan ada kares well. Sumur-sumur kares itu bukan buat sumur buat ini air, tapi buat ventilasi ya, ventilasi udara. Nah, di sana itu saya tanya, dia bikin anggur nggak? Dia bilang tidak bikin anggur. Jadi di sana mereka punya rumah anggur. Rumah-rumah dikasih bolong-bolongan. Jadi 4 penjurunya tuh bolong-bolong, rumahnya tuh dari lempung. Bolong-bolong. Buah anggur itu digantungin di pohon mati. Itu digantung-gantungin anggurnya. Itu kan kena angin jadi kismis. Jadi produsen utama kismis di situ. Untung nggak ada burung walet di situ ya. Enggak. Mana ada? Itu panas sekali. Kalau ada burung walet kan jadi tempat sarang burung walet di Indonesia. Kalau kita ketemu rumah yang banyak bolong-bolong itu, isi itu sarang burung walet, Dok. Di Nggak sana buat tempat produksi kismis. Kismis. Di sana kismisnya banyak sekali. Segala macam kismis. Segala macam buah-buahan dibikin jadi kering. Ada aprikot, ada segala macam buah tuh gitu, termasuk kayak bahasa koke korma. Jadi murah nggak jadinya di sana, Dok, kismis?
murah. Oh. Banyak sekali produksi. Jadi di sana tuh kalau kita beli tuh segala macam jenis-jenis kismis begitu. Enak. Kacang-kacangan enak. Kacang beneran. Enggak, terus sama ini apa Frankie kayak model kayak korma dan segala macam. Terus itu angco ya. Kice itu kice itu kan sejenis kayak berry kan. Bagus. Itu semuanya jadi kering, Frankie. Dan satu lagi, karena di sana itu ada padang rumput, padang pasir, padang rumput ya. Padang rumput itu banyak domba. Di sana tuh nggak ada kambing tapi domba. Dombanya rambutnya tebel. Dan dombanya itu berak, buang itu, nah beraknya itu jadi pupuk di situ. Ngomong-ngomong Dokter Jaya turun nggak waktu ada padang pasirnya situ, Dok? Ya turun lah. Waduh, panasnya setengah Sama mati. seperti di Arab sana, Iya. di Timur Tengah, Pak. Iya. Panas bisa 40 derajat Kalau pergi kita siang-siang. nginjak pasirnya itu langsung blesek gitu. Oh, ya. enggak sampai begitu. Jadi ya, di padang pasir ini dia panas banget, panas terik sekali. Tapi kalau malam ya lumayan dingin. Dingin malam. Kita kenapa nggak ekspor pasir dari situ aja, Dok? Ya? Lebih dekat daripada dari Arab, Dok. Buat bangun. Tapi dokternya tadi sebutin bangunan rumahnya dia dari tanah. Ya yang di daerah itu ya, di daerah Nggak pakai semen. Enggak. Padahal kan pasirnya udah banyak, semen tinggal diaduk doang. Enggak. Kalau semen tuh yang namanya kapur tuh tidak ada di situ, Frank. Itu hampir mirip sama kayak di Turki. Di Turki itu kan mereka juga tuh dari lempung kan, itunya. Nah, jadi sekarang Dok, tadi yang di situ binatang yang ada tuh ya domba, onta, sama kuda. Nah, misalnya kayak orang-orang Mongolia itu ya masih naik kuda gitu, dan rumahnya sama seperti yang kita nonton di film-film itu, rumahnya tuh putih bulat begitu. Mereka naik kuda, nggak naik mobil. Enggak, ya ada sekarang di daerah Xinjiang itu sudah lumayan maju jadi banyak jalan raya, tapi di jalan itu sepi sekali. Yang ada cuma kadang-kadang lihat ada binatang di itu. Binatang mereka mayoritas muslim, ada nggak yang piara babi, Dok? Nggak ada. Nggak ada. Nyari babi pas susah di situ. Di situ yang ada tuh cuma domba, kuda, sama onta. Oke. Nah, dari 3, unta, kuda, onta. Kuda, onta ya. Kuda, domba, onta. Ini dipakai buat makanan. Yang paling banyak dimakan domba. Kuda jarang. Kuda, onta jarang. Tetapi itu kalau domba banyak. Dan di sana itu kalau orang yang punya banyak dombanya dibiarin begitu aja. Dan mereka itu cara dia masak dan segala macam sama seperti kayak orang-orang Timur Tengah. Dia bikin seperti kayak sumur gitu. Di bawah ada bara. Bikin rotinya tuh yang gede-gede segede gini tuh namanya pan atau roti gede gitu. Ditempelin di pinggir itu loh, digantungin di pinggir. Kena panas. Ya jadi seperti bentuknya seperti kayak pizza, tapi nggak pakai isi. Begituan. Nggak pakai topping. Jadi ya seperti itu. Terus daging juga sama. Daging tuh daging itu dibikin kayak sate panjang segini. Ditusuk-tusuk gede-gede digantung di pinggir. Dia. Itu makanannya enak kan, Dok? Kalau saya sendiri gini, sepanjang perjalanan ya, makan tuh dia makan sayur. Ya, sayur. Kok pelit amat tuh nggak dikasih daging. Toge. Segala macam sayur itu, jadi sayur-sayur ini dicah-cah begitu. Ya kadang-kadang ayam ada sedikit. Ya kalau daging ya paling daging domba. Tapi semua itu salah satu yang buat saya paling ini ya adalah ya biasa kalau jalan-jalan ke Cina itu yang namanya telur sama kol. Sop. Isinya cuma ada sayur sedikit terus sama telur. Iya. Gitu. Terus ada telur. Kol. Dimasak sama tomat. Ya begitulah. Tapi rasanya kalau menurut saya tidak ada rasa karena mereka tidak pakai micin, di sana tidak pakai micin, tidak pakai garam, jadi rada-rada tawar gitu, Frankie. Yang ada adalah di sana pakai cabai. Ya. Sambal mala. Mala tahu kan? Yang pedas. Barang pedas itu bentuknya seperti kayak lada begitu. Pedasnya setengah, kalau makan gituan bibir. Enggak rasanya. Saya cabai aja saya jarang, Dok.
Enggak, tapi semuanya begitu. Jadi dimasaknya tuh dengan bau ya rempah-rempah seperti rempah-rempah Timur Tengah, Frankie. Nah, kan saya pernah makan di Jadi Timur. kayak karek gitu loh. Saya pernah makan di Timur Tengah, Dok. Itu enak. Beneran enak. Saya kasih tahu sama dokter Jaya. Saya cobain kebab di Indonesia ya. Di restoran-restoran maupun di hotel-hotel bintang gitu ya. Sama saya makan kebab di Timur Tengah dengan kemudian ada istilah kambing guling sebagainya, Dok ya. Kalah kita, Dok. Mereka tuh jauh lebih enak di Timur Tengah. Ya, Berarti mungkin, beda sama yang dokter Jaya alamin nih ya. Walaupun mereka resepnya sama. mungkin bumbunya kali ya. Itu masalahnya bumbunya kali, Frankie. Saya Kalau di Timur Tengah itu bumbunya itu mereka banyak rempah-rempah yang macam-macam gitu loh. dan berasa enak banget dah. Saya istilahnya dagingnya pun empuk ya. Saya makan di Qatar, makan di negara-negara Arab situ. Wah, jadi ngiler saya, Dok. Pengen ke situ lagi. Nah, di sana nggak ada garam tadi dokter. Enggak, Jarang garam. sedikit garam. Jadi dia pakai garam sedikit sekali. Jadi kalaupun ada tuh baunya tuh ya bau seperti kayak bau-bau makanan India kayak gitu loh, kayak karek-karek kayak seperti itu. Nah, jadi, Pedas ada, kalau pedas banyak. jadi kan kita sebenarnya kan perlu ion untuk apa sih kalau natrium segala macam, Dok? Perlu seperti itu kan? Ya. Diambilnya dari mana? Kalau dari garam-garaman tuh jarang, Dok. Enggak, bukan dia nggak kasih, mungkin kasih, tetapi itu adalah barang berharga. Cukup Jadi nggak, Dok, artinya buat kesehatan orang di sana? Justru kalau menurut saya nih justru ya, gara-gara seperti itu dia jelasnya dia makannya kebanyakan sayur, Lebih sehat. kurang garam. Itu lebih sehat. Semua cewek-ceweknya di sana tuh ya kebanyakan kurus, Kulitnya kulitnya halus putih seperti orang Turki, Frankie. Uzbekistan, Turki apa seperti kayak begitu. Orangnya itu. Dan kalau lihat dia mereka nari, mereka nyanyi, itu musiknya musik Timur Tengah. Dokter Jaya tahu Zehra Gunes kan? Hah? Zehra Gunes. Enggak. Google deh ntar, Zehra Gunes. Atlet voli Turki, Dok. Nah, tapi mereka memang itu. Tetapi, nah ada satu yang menarik, Frankie. Waktu saya ke Urumqi, Urumqi itu ibu kota, letaknya di tengah ya, tengah agak ke timur. Di sana ada ikon, tokoh ikon, pakai turban kayak orang Turki, turban, punya Laki nih ya? keledai, punya keledai laki, berkumis, Enggak, orangnya laki ya? berjenggot. Iya, Nah, berkumis berjenggot. nah, ada di situ. Tahu nggak namanya siapa? Itu ikonnya di sana loh. Nasaruddin Affandi, Frankie. Kalau di Indonesia dikenal sebagai Nasruddin Hoya. Itu kayak Abu Nawas. Iya. Kayak Abu Nawas itu adalah tokoh yang sangat dihormati di sana. Itu di atas gedung tuh ada dia. Di pasar di situ kan ada basar Grand Basar. Ada tokohnya dia lagi bikin sate. Tokoh dia lagi bikin roti. Nah, tokoh ini sangat dikenal. Jadi Nasaruddin itu namanya. Affandi itu artinya guru. Oh, Affandi itu arti guru ya? Kalau di dalam bahasa Cinanya tulis Avanti. Tapi panggilnya sebutnya Affandi. Nasaruddin Affandi. Itu kalau di Indonesia dikenal sebagai Nasaruddin Hoya. Itu orang yang sangat pinter, penasihat kaisar atau sultan. Kalau si sultan itu ada masalah dipanggil dia, tapi dia nggak mau dijadiin menteri. Tokoh ini Sangat legend bijaksana. atau cuma Legend. karangan doang? Bukan. Pernah Tokoh- ada? Kita tidak tahu pernah berada apa enggak, tapi diduga pada waktu zaman dulu tuh, waktu zaman sultan-sultan di Arab sana itu, Abu Nawas lah ya? Abu Nawas, dia tuh orang yang memang orang yang sangat pintar, sangat bijaksana dan sangat banyak akal. Jadi dia itu yang menjadi tokoh itu. Saya bingung tadinya. Ini orang ini, oh itu Nasaruddin Affandi katanya, Avanti gitu. Jadi kalau di Jawa Barat itu Kabayan lah ya? Kabayan. Cuman kalau Kabayan yang terkenal malasnya, Frank. Tapi kalau dia nggak pintar nggak bisa malas, Dok. Justru karena dia pintar dia bisa malas. Oh gitu ya. Iya. Kamu ada pembela aja. Punya sifat yang sama sih, Dok. Malasnya, Dok. Enggak, tapi itu sesuatu yang ini. Ya lucu juga gitu maksudnya. Oke, nah jadi tadi dokter dia udah sebutin bahwa ternyata mereka walaupun susah air bisa ngelola air. Olah air. Bisa mengubah padang pasir menjadi kebun anggur. Tapi di sana budayanya ya hampir-hampir sama kayak budaya Timur Tengah.
Nah sekarang pertanyaannya, apakah orang beragama itu dilarang apa enggak di sana? Tidak, Frankie. Karena mereka Bebas ya, artinya. bebas, tetapi ada satu hal, agama tidak boleh diajarkan di sekolah. Itu adalah ranahnya adalah ranah pribadi. Jadi mereka tidak dilarang bersembayang dan segala macam, tetapi itu tidak boleh ini. Yang namanya di sana tuh tidak ada yang namanya ada toa dan segala macam itu kagak boleh. Masjid ada, orang sembahyang ada, orang puasa ada, orang lebaran ada, semuanya ada, nggak ada masalah. Mereka cuman di dalam sekolah dari mulai SD sampai kamar tidak ada pelajaran agama. Di situ mereka diajarin ilmu pengetahuan. Arti sainsnya ada ya. Sainsnya. Jadi makanya mereka maju, dan di sana yang namanya di sana kan daerah padang pasir begitu, listrik kan susah, jauh kan tempatnya gede. Listrik diperoleh dengan cara mereka bikin namanya turbin angin. Jadi itu listrik tenaga angin, sama satu lagi tenaga surya, Frank. Dia bikin panel surya banyak sekali dan itu bisa mencukupi listrik di daerah situ. Dok, tadi kan dokter Jam bilang Urumqi itu ibu kota. Sedangkan tadi dokter bilang ke daerah-daerah yang oase-oase tadi itu adalah daerah pinggiran, dok ya. Kan tentunya beda sifat karakter bangunannya. Di pinggiran tadi masih banyak yang pakai tanah-tanah gitu ya. Rumah tuh dok ya? Ataupun pakai tenda-tenda yang model. Itu tergantung sukunya, Frank. Kalau daerah-daerah Mongolia ya rumah-rumah kayak Mongolia. Kalau yang suku-sukunya Uzbekistan ya kayak tanah. Ya kayak gitu-gitulah. Itu jadi. Nah, sekarang di Urumqinya sendiri ada nggak bangunan tingkat? Waduh, di Urumqi itu sama seperti Jakarta, Frank. Oh, jadi sama seperti Jakarta. Ada MRT gedungnya banyak, ada MRT. Ada MRT, ada gedung, ada mall, ada itu. Copet ada nggak, dok? Nggak ada. Ternyata beda sama Jakarta, dok. Enggak, di Jakarta juga nggak ada copet. Adanya apa? Gurunya? Enggak. Jakarta tuh aman, Pengki. I'm sorry ya kalau untuk ngomong-ngomong seperti itu. Kita ke Amerika lebih nggak aman, ke Eropa lebih nggak aman. Indonesia tuh aman, Pengki. Serius. Saya tuh ngalamin dulu pada waktu Indonesia tidak aman. Saya tinggal di Jakarta di Tanah Tinggi, itu daerah yang paling tidak aman. Planet Senin itu sangat tidak aman, kita ditodong dan segala macam. Planet Senin. Iya, ada planet. Jangan sebut planet ya, dok. Enggak, tetapi itu kan sangat terkenal. Pasar Senen, dok. Oh, enggak, itu planet. Tahu. Enggak, tapi maksudnya saya, Indonesia tuh sangat aman. Tapi di sana di Xinjiang itu lebih sangat aman lagi. Aman. Cuman satu masalahnya kalau buat saya. WC-nya bersih. Kalau dulu kan dibilang di Cina nggak bersih. WC-nya bersih. Semua kebanyakan kalau namanya WC, WC-nya itu bukan WC duduk. WC-nya WC berdiri. Jongkok. Oh, jongkok. WC jongkok. Nah, cuman di sana tidak ada bidet, Rengge. Tidak ada bidet dan tidak ada tisu. Nggak ada tisu. Celaka. Jadi kita mesti bawa tisu sendiri. Kalau istri saya bawa tisu basah, tisu kering, dia bawa tisu. Tapi kalau saya bawa botol aqua kosong, ke wastafel diisiin, habis begitu selesai saya cuci begitu. Tapi flash ada, jadi tidak ada itu yang namanya barangkali itu ngambang-ngambang itu tidak, jarang. Ya tetapi ya artinya kalau kamu nggak mempersiapkan diri, kamu bisa siap-siapnya lengket-lengketan. Itu kamu baru bisa aman tuh kalau kamu ke hotel. Di hotel itu ada bidet, ada segala macam. Dokter Jaya taruh di botol minuman gini, terus ketumpahan, selesai, dok. Enggak. Nah sekarang, dok, tadi dokter Jaya kan sebutin tuh ada apa namanya? Kareswell. Sekarang untuk yang di tengah kotanya nih, dok, itu air dari mana? Enggak, itu dari yang Kareswell itu tuh dia bisa mengairi seluruh Xinjiang. Jadi Kareswell itu boleh dibilang seperti sarang semut nih, dok. Ya, jadi maksudnya gini ya, orang-orang dari luar negeri sendiri pun merasa bahwa itu adalah satu sisi irigasi yang luar biasa. Nggak kelihatan ada tuh ya. Nah, sama seperti ya misalnya contoh mereka mau mengubah gurun pasir menjadi jadi padang pasir, menjadi padang rumput.
itu mereka lepasin kelinci itu loh. Jadi artinya mereka itu kalau menurut saya tuh hebat luar biasa. Jadi misalnya contoh, daerah padang pasir kan di situ yang jadi masalah apa? Anginnya kencang, tapi angin itu dibikin buat listrik. Mataharinya kencang, mataharinya dibikin buat panel surya. Jadi artinya mereka bikin listrik itu dari alam. Kalau Indonesia bikin listrik dari batu bara, Frankie. Negara yang lain kan bikin listrik dari nuklir. Kalau menurut saya itu memang betul. Jadi alam itu dia pakai tuh buat untuk kesejahteraan. Cuman kalau dibandingin sama Jakarta, itu gedung-gedungnya suka lama jalan raya itu bagus sampai kemana-mana gampang. Cuman kalau misalnya kayak itu di Urumqi aja ya, di ibu kotanya, penduduknya cuma 3 juta, Frankie. Kalau Jakarta kan kita hampir 12 ke atas kan. 20 kalau dari luar kotanya masuk. Ya, kalau dia normalnya 12 juta lah. 12 juta. Bandingin beda kan kalau di sana. Jadi di sini kan rumahnya rapat-rapat, di sana tuh gedungnya tinggi-tinggi. Tapi gedung-gedung tinggi itu banyak tempat kosong. Jadi artinya dia dipersiapkan sampai ke pelosok-pelosok itu gedung-gedung banyak dan segala macam, tapi masih isinya masih belum banyak orang. Jadi artinya in case nanti ada urbanisasi atau apa kekumpul situ, mereka sudah punya tempat segala macam. Jadi pemakaian air boleh dibilang terbatas nih, Dok ya? Ya, selalu dibilang pakailah air dengan bijaksana gitu, kayak gitu. Bahasa Indonesia, Dok. Kira-kira bahasa Cina lah ya. Tapi kalau di sana, kalau pergi ke sana nggak bisa bahasa Mandarin, susah. Saya makanya saya ikut tur. Jadi orang tur lah yang ceritain. Kalau enggak, ya kalau kagak kita mau jalan-jalan memang sebaiknya ikut tur, Dok. Tapi kalau kita mau bebas ya berangkat sendiri. Tapi entahlah, kalau istri saya selalu pengennya ikut tur. Nah, tapi kalau buat foto-foto bagus bener sih. Pemandangannya bagus, gunung-gunungnya bagus, apa segala macam. Di sana kalau namanya ke tempat wisatanya ada cable car, ada segala macam. Ada nggak sungai yang di permukaan tanah? Ada sungai, ada danau. Tapi mereka danaunya dibilang laut. Ya, enggak. Tapi begini, Frankie, di situ ya kalau mau nyari ikan, kagak ada ikan laut, semuanya ikan air tawar. Arah pertanyaan saya artinya kan di sini kalau ada sungai, ada danau, artinya pengelolaan air tersebut bisa diambil dari sungai. Enggak, tapi enggak banyak sungai. Kalau danau ada. Danau itu biasanya ada tempat yang ada lekuk, itu ada danau. Sungai-sungainya kecil-kecil. Jadi bukan seperti kayak di Jakarta sungai gede gitu, enggak. Danau ada, banyak danau. Tapi danau itu sendiri pun kadang-kadang kalau musim dingin dia jadi tinggal es semua. Dan esnya kadang-kadang danaunya sebesar apa nih, Dok? Oh, gede sekali, Frankie. Gede banget danaunya. Danaunya seperti, ya nggak usah gede-gede deh, kayak Jatiluhur kan bukan danau sebenarnya, itu kan bendungan ya. Ada nggak sebesar itu kira-kira, Dok? Ada, bisa lebih. Ada danau di atas tuh, danau di puncak gunung namanya Tianxi itu danaunya itu gede banget dan itu danau paling tinggi di dunia. Danau Tondano. Danaunya tinggi. Terus udah gitu kalau kena es, esnya kata tebalnya bisa 45 cm. Jadi memang betul-betul dingin banget di atas. Ya kalau 45 cm sih kemungkinan pecahnya kecil ya. Yang ngerinya kan justru ada permukaan es yang tipis yang bisa orang begitu nyemplung nggak naik lagi tuh, Dok. Nah sekarang, Dok, kalau tadi sifat makanan di sana apa, Dok? Kan tadi kalau Sichuan itu kan pedas. Ya daerah-daerah selatan. Iya, ini ada pedas, tapi pedasnya tidak terlalu mencolok, tetapi yang selebihnya itu kalau menurut saya sih. Jadi nggak ada rasa gitu ya? Ya nggak ada tawar. Kalau ada pedas, nggak asik pedasnya ya? pedas sambal, cabe. Bukan sambal, nggak ada sambal di sana, cabai. Sama mala. Kalau kita kan ke Australia kan ada larangan bawa biji-bijian, pokoknya makanan tuh paling rese deh ya. Kesana aman? Enggak. Jadi bawa abon boleh? Ada tuh, jadi ada yang bawa abon, ada teman saya yang bawa itu keripik si kentang pakai ebi. Oh. Istri saya bawa kentang itu kering. Bawa kacang teri. Oh. Lumayan. Maksudnya buat beras? Oh, berasnya enak. Berasnya enak, Frankie. Ada beberapa berasnya termasuk pulen apa pra? Pulen.
Jadi bukan kayak beras Timur Tengah nih dok ya? Enggak, tapi ada juga yang rada perak. Yang peraknya itu panjang-panjang gitu. Tapi rasanya enak semua nasinya. Nasinya enak. Wangi. Tapi kalau makan di sana, sop itu selalu sopnya sop nggak ada isinya. Makanan tuh bisa belasan makanan sekali disajikan, tapi kebanyakan sayur-sayuran begitu. Pasti banyak orang kalau yang tidak suka sayur nggak betah juga. Kalau daging itu saya daging ayam, daging ikan. Ikannya kalau saya nggak pernah makan ikan sana. Saya curiga Dokter Jaya nih dibohongin sama turnya dok. Ya mungkin. Karena apa? Tur itu kan pinter. Dia kasih tuh makanan yang murah buat tamu-tamunya. Berlebih-lebihan makanan. Tapi satu yang saya nggak bisa makan tuh ikan. Ya, tahu ikan patin, dikasih kayak gitu. Oh kalau patin saya nggak suka karena terlalu lembek ya. Nggak, kalau kayak di Jakarta kan biasanya nggak, saya makan ikan kerapu, ikan apa lah, ikan tongkol lah, ikan apa. Sana nggak, ikan laut itu kagak ada di sana lagi. Mahal kali dok. Hah? Mahal. Nggak ada barangnya. Iya, artinya saking mahalnya nggak ada yang jual. Bukan, ya saking jauhnya ke itu, dia jauh dari laut, orangnya jauh banget. Sarden, kalian kan? Nggak ada. Barang-barang begituan kagak ada. Kalau Indomie ada, maksudnya mie instan tuh ada di supermarket. Jadi bahkan sarden pun nggak ada yang jual gitu. Nggak. Dokternya sempet nggak ke supermarketnya? Semua selalu supermarket, saban kali gitu kan 2 jam sekali kan kalau kita perjalanan kan pakai naik bus, ya pasti mampir ke itu. Yang dibeli apa? Yang paling banyak di sana, yang paling enak apa? Yogurt, Frankie. Yogurt dari domba atau yogurt dari onta. Enak yogurtnya, Frankie. Bedanya apa? Hah? Bedanya apa? Rasanya tidak manis, tidak terlalu nggak manis kayak yogurt Indonesia, tidak terlalu asam juga. Ya, so-so lah. Harganya mahalan mana? Harganya paling sekitar 10 yuan. 10 yuan itu kan kira-kira 25.000. So, pakai RMB juga ya? Murah kok. Saya belum pernah sih ke sana. Xinjiang pengen. Enggak, kalau orang sedang fotografi harus ke sana. Karena sana bagus banget, Pak. Bagus banget pemandangannya. Gunung-gunung kayak cerita kayak di gambar-gambar Cina gitu loh, gunung-gunung gitu. Bagus. Sekarang untuk daerah seperti itu, Dok. Kan boleh dibilang kan penduduknya cukup banyak nih, Dok. Kalau dokter sebutin lebih banyak daripada orang Indonesia kan ya. Kepadatannya kan ya, tapi luas sekali, Frankie. Itu satu provinsi tuh segede gitu. Daratan semua lagi ya. 1/6 dari negara Cina itu ada Xinjiang, Frankie. Nah, dia punya 1/6 polusinya. Hah? Polusinya sana ada industri nggak? Nggak ada. Yang ada cuma kincir angin. Ya terus mereka dapat makannya duitnya dari mana penghasilannya, Dok? Mereka bercocok tanam buat makan sendiri. Itu Iya, mereka doang? ada lah, kan ada transportasi. Transportasinya industri. masih Industri nggak ada di sana? nggak ada. Nekat juga ya. Nggak, jadi di sana kalau mau pindah ke sana mau beli tanah juga murah kali lagi. Nggak. Saya kalau Tapi orang di sana tuh udah tinggal di situ udah ribuan tahun, Frankie. Itu yang namanya di sana tuh mereka sudah orang memang lokal gitu udah ribuan tahun. Kalau gitu orang sama orang tinggal atau orang bekerja itu lama dan di situ bisa ada 2 kemungkinan, Dok. Kemungkinan pertama dia nggak bisa pindah atau dia memang suka di situ. Tinggal kita tanya, kamu di sini lama karena kamu nggak punya kesempatan untuk pindah atau kamu memang suka daerah ini? Memang dia tidak suka pindah. Nah sekarang tadi Dokter Jaya kan sebutin mereka kan mayoritas adalah Muslim. 70% Muslim. Masjid di sana banyak. Kalau di kota besarnya ada masjidnya gede-gede. Bentuknya masjid. Ini masjid ini kan banyak sekali, Dok. Saya sendiri waktu ke Timur Tengah beberapa kota-kota itu ya yang saya laluin, bayangan saya masjid itu ternyata beda dengan masjid di Indonesia. Oh iya, beda. Nggak sangka itu masjid gitu. Nah, kalau ini kelihatan masjid ada kubahnya, ada segala macam. Cuman di salah satu masjid paling besar di Urumqi ya. Masjid paling besar itu letaknya dekat International Bazaar, Grand Bazaar itu. Masjidnya 3 tingkat. Tingkat pertama itu orang kayak jualan toko-toko segala macam, jualan souvenir. Lantai 2, lantai 3 itu adalah buat tempat sholat. sembahyang. Buat sembahyang. Tapi di sana
Ya bentuknya masjid, masjid bagus, ada menaranya segala macam. Kita bisa datang, bisa masuk ke dalam. Bentuknya seperti di Indonesia atau Seperti Indonesia. modern? Seperti Indonesia, ada kubah, ada apa, terus ada itu menara. menaranya. Kalau itu bisa kita asumsikan itu adalah masjid. Enggak, kita tahu itu masjid. Ya, menarik juga sih dok. Tapi saya ingin semua tahu adalah di sana penyakit yang ada, kebanyakan penyakit. Sempat dipelajari nggak dok? Penyakit yang ada di sana? Enggak lah, ke sana cuma ke tempat. Oh di sini tempat syuting, katanya syuting itu Crouching Tiger itu. Oh di sini. Oh di sini tuh ada ini, ada daerah yang diduga itu tempat perjalanan si Sun Gokong gitu. Di situ ada segala macam Sun Gokong gitu lah gitu. Terus saya sempat itu kan foto pakai tongkatnya Sun Gokong tuh lagi. Ya cuman kan enggak, cuman saya mau temuin Sun Gokongnya udah kagak ada, dia udah ngumpet lagi ke dalam batu kali. Enggak, tapi kan ceritanya di situ tuh sepanjang perjalanan gitu kan banyak siluman tuh. Mungkin siluman masih ada kali. Di sampingnya Dokter Jaya kali. Oke dok, jadi menurut Dokter Jaya orang-orang Xinjiang itu lebih sehat. Lebih sehat. Mereka kurus-kurus, nggak ada yang gemuk. Mereka jarang yang gemuk. Orang yang gemuk nanti tersinggung nih dok. Hah? Begitu kurus dokter bilang sehat, yang kurus karena mereka saya bilang lebih sehat, mereka kurus-kurus. Nah, gemuk juga ada yang sehat dok. Tergantung aktivitas. Ya, oke. Jadi Nggak, tapi kalau buat orang-orang Indonesia sih, kalau mau saya, karena di sini ya ada banyak sekali beberapa orang ulama Indonesia yang di sini dari pesantren itu ya kerja sama Cina sana. Banyak yang sekolahnya di sana, Franky. Sekolahnya di Xinjiang itu. Mempelajari agama di sini, pelajaran agama Islam dan segala macam itu di sana bagus. Ya, nanti mungkin mudah-mudahan dapat kesempatan nih dok. Ya. Cari duit dulu dok. Terus cari itu tempat penyewaan itu. Apaan? Penyewaan itu robot naik ke atas. Itu di sana tuh ya ada berapa? Enggak, itu jalanannya banyak naik turun tangga tuh dok. Atau datar? Enggak, kalau itu di datar sepanjang jalan tuh kita lihat itu sepi, cuma ada domba-domba segala macam. Tapi begitu udah masuk satu ke tempatnya, ke tempat wisata itu gede banget. Biasanya kalau nggak naik ke atas turun ke bawah itu paling sekitar 800 meter, Frank. Nggak terlalu jauh lah. Apa? Turun ke bawah, ke 800 meter, ya. Atau naik ke atas sedikit 800 meter supaya kita bisa foto-foto di tempat yang lebih 800 nyaman. meter tuh 2 kali par 5 tuh dok. Hah? Nggak, sedikit lah. Orang waktu sama saya paling tuh nggak par 4 sama par 5. grup saya yang begitu tur, ada yang itu dokter 86 tahun loh. Kuat masih, kamu kan masih umur 22, gimana sih? Ya, Kuat lah. Isi udah bilang nanti suruh beli kursi roda listrik gitu. Bukan itu dok, pemalasnya ini yang nggak tahan. Nggak, tapi kalau yang nggak bisa naik ke atas, itu ada cable car, Franky. Kamu bayar aja cable car 50 yuan, naik ke atas. Dan bisa lihat ke Bisa bawah. bolak-balik, Franky. Kalau bolak-balik, ya kita tinggal bayar bolak-balik lah. Nggak usah jalan kalau nggak mau. Dan dari atas lebih enak kan ngelihatnya dok. Iya. Nggak pergi lah, Franky. Xinjiang itu bagus. Tapi iya. itu makan waktu sekitar 2 minggu lah kalau ke sana. Itu utara doang ya. Utara yang bagus utara. Kalau selatan lebih banyak padang pasir. Gede banget. Ya, ntar kumpulin duit dulu dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!